Halo, saya Sabir Daira. Kali ini kita akan belajar gimana caranya untuk mengupload sebuah file pada aplikasi Laravel Framework. Nah, di sini teman-teman udah lihat, kemarin kita sudah ada tabel pegawai yang isinya itu nama, tanggal lahir, gelar, NIP, dan aksi di sini ya. Nah, saya akan tambahkan sebuah kolom baru di sini, yaitu kolom untuk foto profile. Oke, jadi harapannya nanti di sini, tabel ini nanti akan nambah satu lagi kolom baru namanya foto profile. Oke, dimana itu nanti merupakan sebuah foto tapi yang kita simpan di database di sini ya, ini fotonya, file fotonya akan kita simpan ke aplikasi kita, sementara di sini cuma akan menyimpan nama dari si foto tersebut. Oke ya. Oke, nah jadi yang pertama kita lakukan adalah menambahkan sebuah migration dulu, menambahkan sebuah kolom lagi. Kita pakai PHP Artisan Migration. Oke, migrations ini ya, namanya misalnya add foto pada pegawai tabelnya. Oke. Sorry, ini salah. Saya berarti lebihan S kayaknya migrationnya, nggak pakai S gini ya. Nah ini. Oke, dia akan langsung add sebuah file foto baru gitu kan. Dimana ini akan mendapatkan di sini di database. Nah ini dia sudah create sebuah file baru gini ya. Dengan nama add foto pegawai migration. Nah ini masih kosongan ini ya. Jadi saya akan ngepaste dari sini, dari skema pegawai gini ya. Ini. Oke. Nah, di sini kita sudah definisikan bahwa di sini kita akan membuat kita akan mengelola tabel pegawai gini ya. Dan di sini kita akan menambahkan sebuah isian baru, yaitu foto misalnya, foto profile. Oke. Dimana ini tipenya string karena kita nanti akan cuman menyimpan URL fotonya saja, nama fotonya. Dan di sini kita setting dia nullable. Artinya dia boleh saja null gitu kan. Boleh saja orang-orang nggak memasukkan foto ke tabel pegawainya. Nih ya, oke. Nah, kemudian kita jalankan PHP Artisan Migrate, ini kan, migrate, oke, untuk eksekusi dari migration. Selesai, dan kalau kita refresh lagi di halaman tampilan, ini ada muncul satu lagi foto profile, tapi semuanya masih nol, karena emang sebelumnya kita nggak pernah kotak-atik untuk inputnya. Oke? Nah, sekarang ketika kita menambahkan sebuah form baru, gini kan, nah ini, oh bentar-bentar, jadi ketika saya nambahkan form baru, di bawah sini nanti ada satu lagi field namanya foto profile, dan di sini tipenya memilih gitu. Oke? Nah, untuk itu, sorry, ini saya close lagi ya migrationnya, kita close. Semuanya kita close aja gitu kan, kecuali pegawai controller, close others ini ya. Nah, jadi pertama kita akan menambahkan pada formnya gini kan, pada form. Nah, ini form ini kita akan nambahkan lagi satu buah field baru gini ya. Yang namanya adalah foto profile gini. Di sini ini namanya adalah foto profile. Ini ya. Kemudian yang berbeda adalah di sini, yuk ini kita rename dulu semuanya, nip ini kita ganti menjadi, sorry, tadi namanya adalah foto profile nih ya, foto profile. Jadi di sini kita rubah dulu semuanya, yang kata-kata nip ini kita ganti menjadi foto profile. Oke. Kemudian inputnya tipenya adalah file. Gini. Jadi ini bukan bertipe teks. Jadi kalau teman-teman refresh nih ya. Jadi kalau kita refresh di sini, nih, dia akan muncul sebuah inputan lagi, tapi bentuknya adalah untuk input sebuah file. Oke? Oke ya. Nah, sekarang kita akan buat fitur untuk melakukan pengelolaan dari si siapa si fotonya tadi. Oke? Nah, di sini kalau teman-teman lihat, oke, bentar saya naik ke atas dulu ya. Agar sebuah foto itu bisa dieksekusi di sini, jadi di formnya kita harus melakukan ibaratnya beberapa settingan gitu ya. Settingannya apa sih? Jadi settingannya adalah kita harus memasukkan sebuah kata kunci pada form ini, yaitu ini keep and type gini kan. Di sini oke. Oke, di sini sama dengan multipath garis miring form. Nih. Oke. Form data. Ini ya. Jadi ini untuk apa? Jadi ini biar kita bisa nangkep file yang sudah dipublish di-upload oleh si pengguna di form yang ini tadi. Nih ya. Jadi kita bisa ngambil yang ininya gitu. Oke. Nah, sekarang kita udah bisa kotak-atik di sini ya, gitu kan. Tapi sekarang kita harus definisikan di controllernya gitu kan. Karena kalau teman-teman lihat di sini, di sini di controller pegawai ini ya. Ketika dia disimpan, nih ya, dia cuma akan nyimpan nama, tanggal lahir, gelar, dan NIP. Oke? Itu ya.
Nah, kita belum mendefinisikan gimana caranya biar kita bisa nyimpan si foto yang diupload tadi, gitu kan. Karena kalau cuman kayak gini saja, misalnya cuman model foto profile, profile sama dengan request, misalnya request foto profile, ini ya, ini. Nah, ini nggak akan nyimpan dalam bentuk file ya. Jadi ini cuman digunakan ketika kita nyimpan dalam bentuk teks biasa. Oke, jadi ini nggak akan kepake. Jadi gimana cara untuk upload foto? Jadi yang pertama, kita harus definisikan dulu kelas file yang sudah disediakan oleh Laravel di sini. Itu ada kelas yang namanya kelas Illuminate, ini sama yang kayak di atas ini ya. Kemudian di sini ada support, ada facet, kemudian ada file. Ini saya juga nggak hafal sebenarnya, jadi teman-teman kalau sudah pakai ya copy paste saja gitu. Saya juga nggak hafal nih kelas-kelasnya, ini kelas Laravel yang disediakan udah banyak banget, saya juga nggak hafal, oke? Nah, kelas file ini yang kita pakai untuk melakukan upload si file yang sudah kita buat sebelumnya. Oke? Oke ya. Nah, apa langkah pertama yang kita lakukan? Lagi langkah yang pertama yang kita lakukan adalah di store-nya kita kotak-atik di sini. Ini ya. Jadi di sini kita akan membuat kode untuk upload filenya gitu kan, upload file. Gitu ya, upload file. Nah, sebelum kita lanjut, jadi teman-teman mungkin butuh saya kasih tahu dulu gitu ya. Ketika kita nyimpan file di aplikasi Laravel, kemana sih kita akan menyimpannya gitu? Ada orang-orang yang membuat metode nyimpannya misalnya ke suatu server cloud sendiri gitu kan. Tapi di sini kita hanya akan menyimpan di form lokal saja. Nah, di mana letaknya kalau kita nyimpan di aplikasi lokal kita? Itu akan kita letakkan pada folder public ini. Sebelumnya saya udah ceritakan kalau kita itu mengelola aset-aset statik di Laravel itu di dalam fungsi public, di dalam folder public ini. Jadi kita akan masukkan ke sini foldernya. Misalnya salah satu namanya bisa terserah namanya apa saja, misalnya foto nanti ya. Kita akan simpan semuanya di sini. Oke? Nah, hal pertama yang kita lakukan, jadi kita akan sini nanti ya. Nah, jadi hal pertama yang kita lakukan di controller, kita harus deteksi dulu apakah sebuah isian foto profile ini ya berbentuk file yang diinput. Gitu. Jadi di sini kita akan nyimpan file ketika if gitu kan. If katanya kan request, ini request, terus di sini file. Oke? File maksudnya jika ada file dengan nama foto profile ya, baru dia akan eksekusi nih. Gitu ya. Jadi kita ibaratnya validasi terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita akan, setelah kita, kalau memang file ini ada di sini, kita akan definisikan misalnya ke dalam variable file, bahwa ini akan menangkap request, ya kan, file dari si foto profile. Ini, oke? Nah, ini ya, jadi kita sudah menangkap si filenya gitu kan, tersimpan di variable file, oke? Nah, sekarang variable file ini bisa kita simpan langsung dengan kode move gini kan, tapi kita tentukan saja nama filenya apa. Move ini akan di move ke public otomatisnya, tapi kita mau simpan ke folder foto misalnya. Kemudian nama filenya misalnya bisa jadi sembarangan saja gitu kan, sembarangan.jpg misalnya. Tapi masalahnya kalau namanya sama terus seperti ini, seperti kamu ketahui gitu kan, ketika ada dua file tersimpan dengan nama yang sama di salah satu folder, dia akan nge-replace. Atau kalau kita download biasanya dikasih kode 2, 3 semacam. Tapi kita akan hindari ini, penggunaan si kata-kata nama yang sama, sehingga kita akan generate sebuah nama yang pasti beda gitu penamaannya gitu kan. Nah, gimana cara menghasilkan nama yang berbeda? Kita akan pakai ini, kita definisikan variabel nama file gitu kan. Nah, biar namanya beda, kita akan pakai waktu sampai second. Jadi ini akan menghasilkan variabel ada tahunnya, bulan, tanggal, jam, menit, dan second. Oke? Nah, kemudian ini akan saya tambahkan ini. Saya tambahkan dengan apa? Saya tambahkan dengan nama file aslinya. File di sini ya. Di sini get client original name ini ya. Saya juga nggak ingat yang ini ya. Ini juga saya juga nggak ingat banget gitu kan, original name gini ya. Nah, cuman saya pengennya yang nama file ini bisa jadikan nama filenya misalnya pakai spasi dan segala macam. Jadi saya akan hindari penggunaan spasi, sehingga ketika ada spasi itu akan saya hilangkan saja. Itu kita bisa gunakan dengan fungsi string replace. Dia akan mereplace suatu variable pada string. Siapa yang mau saya replace? Saya mau replace yang ada spasinya. Saya ganti dengan nggak pakai spasi. Terus ini akan merubah dari variabel ini. Ini ya. Jadi penamaan filenya pasti
berbeda-beda sesuai ada waktu dan ada nama filenya. Jadi ibaratnya kita lebih meminimalisir lah. Ini nama filenya akan didapat dari nama asli file yang kita upload ke Laravel Framework. Dan di sini berarti kita ganti saja ini menjadi nama file. Oke? Nah, sekarang foto sudah tersimpan gini ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat, file ini akan otomatis dipindahkan ke folder public, folder subfolder foto gitu. Nah, setelah ini tersimpan, apa yang kita lakukan di sini? Yang kita lakukan adalah melakukan setting model foto file. Jadi foto profile sama dengan sesuai dari nama file tadi. Ini ya. Ini untuk kode penamaannya. Nah, sekarang kita akan coba ini misalnya kesatria gini kan. Kesatria gini kan. Di sini tanggal lahirnya ya udahlah sembarangan aja gini kan. Ini aja, kemudian nipnya juga sembarangan. Kita browse ini profilnya, oke. Kemudian kita simpan. Nah ini tersimpan ini ya. Tapi kita belum nampilin memang di sini, belum nampilin apa-apa di sini. Dan kita akan lihat di folder public kita. Sorry, di sini saja kita lihat ya, di folder public. Nah ini ya, kita masuk ke folder public. Nah ini sudah terbuat satu buah subfolder namanya foto, dan di dalam sini ada sebuah file. Nah ini format type-nya ini profile.png. Dan kalau kita lihat di sini, saya lihat langsung ke ininya ya, ke sam htdocs. Terus Laravel tutorial ini ya. Kita masuk ke public. Kita masuk ke foto. Nah, ini filenya. Nah, ini file foto yang sudah saya upload sebelumnya tadi. Oke. Nah, sekarang saya pengen menampilkan ketika ada foto, tampilkannya di sini. Jadi, kalau ada foto tampilkan, kalau nggak ada ya udah hilangkan. Jadi, saya bisa setting dengan cara di sini di index ini saya close dulu ya. Di indeksnya tadi di sini saya akan tambahkan satu lagi variabel, satu lagi kolom, maksudnya kolomnya adalah kolom profile, foto profile di sini. Dan di sini saya tambahkan juga ini ya. Jadi di sini namanya bukan foto profile. Jadi kalau teman-teman lihat di database-nya ini pegawai ini ya. Nah, database-nya itu, nah ini dia akan menyimpan di foto profile tadi, dia akan menyimpan nama dari filenya, oke? Jadi di sini saya akan melakukan apa? Saya akan lakukan, saya bisa aja nampilin cuma foto profile gini, foto profile. Ini ya, kalau ini terjadi, yang muncul adalah seperti ini. Ini kosong semuanya ya, kosong. Di halaman 2 baru dia muncul nih, ada foto profile. Tapi kita pengen nampilin gambarnya, bukan pengen nampilin tulisannya saja gitu kan. Jadi untuk nampilin gambar, kita bisa lakukan dengan biasa, dengan image gini kan. Menggunakan tag image, image. Ini juga image, oke. Di sini kita tampilkan src-nya. Ini rasanya nggak pakai ini ya. Nah ini source-nya dari mana sih? Source-nya lagi-lagi dari fungsi Laravel. Tadi kan kita sudah bilang sebelumnya waktu kita belajar untuk views. Jadi kita bisa akses folder public ini dengan aset. Di sini aset. Terus dari folder public kita masuk ke subfolder foto, oke. Subfolder foto. Kemudian garis miring, ini ya garis miring ditambahkan dengan nama dari si profilnya. Value profile. Oke, ini kita hilangkan dulu yang ininya. Seperti ini ya. Oke, jadi ini kalau kita refresh lagi dia akan, oh ini fotonya nggak ada semua. Ini foto-fotonya nggak ada. Jadi kita akan filter dulu di sini. Yang pertama, jadi ketika dia ada foto gini kan, jadi kita bisa pakai if di sini. If gitu kan. If apa sih? If value gitu kan. Foto profile panjangnya nggak ada gitu kan, 0 artinya nggak ada isinya gini kan. Stringlen panjangnya besar dari 0, baru dia akan nampilin ini. Kalau nggak ada itunya dia nggak usah tampilin lah gini ya. Dan ini saya juga salah, ini foto profile bukan profile ini ya. Jadi kalau ada isian foto profilenya dia baru akan menampilkan gambar. Kalau nggak ada ya udah nggak usah diapa-apain gitu kan, nggak usah tampilin apa-apa. Jadi ini akan refresh seperti nih. Jadi di kesatria ini ada fotonya, di yang lain ini nggak ada fotonya. Ini yang nggak ada fotonya, oke? Gitu ya. Nah itu untuk si upload fotonya. Sekarang saya pengen misalnya melakukan update foto gitu kan, update foto yang ada tadi, ini yang di Satria tadi. Jadi kalau saya update ini ya, kalau update dia harusnya muncul sini kan sebuah URL yang menandakan dia sudah ada foto yang lama gitu. Jadi misalnya di form lagi, saya akan balik ke form. Di sini ya. Jadi ketika dia ada gitu kan, pakai if lagi if pakai and if gitu kan. Jadi if model foto profile, sama kayak tadi kodenya sebenarnya, stringlen
lebih dari 0. Siapa yang lebih dari 0? Kalau model foto profile ini lebih dari 0. Artinya ada isian si foto profile ini di tabel tadi. Maka di sini kita tampilkan saja. Tampilan apa yang kita tampilkan adalah fotonya misalnya. Image lagi, gini kan. Kita kasih RCRC sama kayak tadi. Di sini kita kasih aset, oke? Aset, dan di sini dalamnya kita kasih foto, ya kan? Terus disambung dengan model foto profile. Oke ya, ini ya. Jadi ini foto profilnya. Nah, ini kalau ada. Jadi kalau nggak ada foto sebelumnya, misalnya ini saya update, nah dia nggak akan muncul foto. Jadi foto ini akan muncul saat update. Nah, ini untuk kasih tahu pengguna bahwa sebenarnya sudah ada loh foto profilnya gitu. Kalau kamu ngupload, kamu akan nimpa yang ini gitu. Oke ya. Oke, nah sekarang kita akan melakukan update. Jadi kalau dalam fungsi update itu kan sifatnya kita akan mereplace file yang ini. Jadi file yang lama kita hapus, kita ganti dengan file yang baru. Oke? Itu ya. Nah, jadi kita akan upload file yang baru misalnya. Saya akan googling dulu lah gambarnya yang agak cakep gitu kan. Misalnya yang ini kita pakai. Nah, ini ya, kita download saja. Ini saya nggak tahu ya legal apa enggak, tapi ya udahlah. Ini foto profile 2 gitu kan. Oke, ini ya. Saya sudah download foto profile 2. Jadi ketika saya upload ulang, ini akan nimpa file ini. Oke. Nah, kita akan buat dulu kodenya. Kode untuk mengelola file uploadnya. Jadi di sini sama saja dengan yang ini, sama saja dengan yang isian di create gitu kan. Tapi di sini akan nimpa saja. Nah, ini. Jadi sebelum saya save, saya akan mengelola dulu file foto yang lama. Gitu. Oke ya. Oke. Nah, langkah pertama adalah saya harus hapus dulu file yang lama gitu. File yang lama saya hapus dengan cara apa? Dengan cara pakai file gini kan. File. Ini kan kita sudah masukkan full foto yang baru gitu kan. Dan yang lama saya harus hapus. Harus hapus dengan kode file delete. Siapa yang mau di-delete? Yang mau delete adalah folder foto, ya kan? Nama filenya adalah nama file yang lama, berarti kan nama file yang lama adalah model ini foto profile. Oke. Kemudian dari yang sudah diupload barusan, dia gini-gini ceritanya nih. Jadi kita awalnya ngupload dulu filenya, sudah dapat nama yang baru, kita hapus dulu foto yang lama. Jadi kita sudah masukin foto yang baru, kemudian kita menghapus foto yang lama, kemudian isian foto profile pada file yang baru, pada file yang ada ini, data yang ada kita setting dengan nama yang terbaru kita upload tadi. Oke ya? Itu ya, jadi langkah-langkahnya. Nah, di sini kita akan coba untuk kelola ini gitu kan. Misalnya saya ganti dengan foto profile yang kedua. Ini ya. Jadi saya simpan. Nih, dia berhasil diperbarui, dan kalau kita lihat di sini dia belum replace, sorry. Dia belum replace. Apaan yang salah? Nama file. Kalau kita lihat di filenya masih satu di sini nggak melakukan apa-apa gini kan, nggak melakukan upload apa-apa. Dan yang salah adalah di sini saya udah ingetin di sini di N tipenya harus menggunakan multi-platform data, sementara di edit ini dia belum ada. Sehingga apa efeknya? Efeknya dia nggak akan ketangkap ketika saya ngupload file tadi. Gitu ya. Jadi ini sekalian pengetahuan gitu kan. Kenapa sih saya nambahin N-keep multi-platform data? Jadi tanpa ini data tadi nggak akan ketangkap, sehingga ketika masuk ke sini dia nggak akan mendeteksi adanya sebuah data yang diupload. Oke? Jadi sekarang saya akan edit ulang gitu kan. Di sini edit ulang foto profile 2, oke. Saya simpan. Berhasil, dan saya lihat di sini dia berubah menjadi foto profile yang terbaru. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini foto profilnya sudah berganti dengan yang baru, sehingga dia di sini menampilkan yang terbaru, oke? Nah, itu untuk si upload file, jadi kalian bisa kelola sendiri file kalian dalam aplikasi framework Laravel kalian. Oke, sekian dari saya, nantikan tutorial selanjutnya. Terima kasih.